Selamat datang di channel YouTube Jurnal Rekayasa Mesin, jurusan Teknik Mesin, Universitas Sriwijaya. Ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai bagaimana cara teman-teman untuk membuat sebuah artikel ya, sesuai dengan template ya. Jadi nanti bagaimana cara tahapan yang bagus, yang sesuai membuat sebuah artikel hasil penelitian teman-teman ke dalam template artikel jurnal yang sudah disediakan oleh Jurnal Rekayasa Mesin ya. Jadi di sini Jurnal Rekayasa Mesin, pengelola jurnal sudah menyediakan satu buah file template ketentuan template-nya ya, untuk dikirimkan ke Jurnal Rekayasa Mesin. Nah, teman-teman bisa membuat artikel teman-teman sesuai dengan template yang sudah disediakan. Nah, bagaimana cara yang bagus ya, supaya teman-teman nggak repot membuat formatnya ya. Nah, di sini kan sudah disediakan satu template ya. Nah, tinggal kita masukkan hasil artikel kita itu ke template yang sudah disediakan. Seperti itu. Bagaimana caranya? Sama-sama kita bisa lihat di sini ya. Sebelumnya kita bisa download dulu ya. Download dulu template yang sudah disediakan di website JRM ya. Nah, ini tampilan dari websitenya ya. Alamatnya ini ya, jrm.ejournal.unsri.ac.id ya. Ya, alamatnya ini. Nah, inilah halaman utama dari website Jurnal Rekayasa Mesin ya. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihat kalau turun ke bawah. Nah, itu ada template ya. Template ini. Nah, bisa teman-teman download. Silakan di-download dulu filenya. Ini saya coba download ya. Ini filenya diteruskan ke Google Drive ya. Nanti bisa di-download aja di sini, download. Nah, ini saya udah download, saya save ke komputer saya ya. Nah, di sini kalau dibaca ya, ini panduannya ya. Ada ukurannya, penulisan judul, penulisan nama penulis, afiliasi, abstraknya itu apa saja sih isi abstrak itu gitu ya. Berapa sih ketentuan jumlah katanya gitu kan. Kata kuncinya berapa, ini dibaca, harus teman-teman baca ya ketentuannya. Nah, jaraknya dari kiri ke sini berapa, dari sini ke sini berapa, yang bawahnya berapa gitu kan. Nah, ini harus dibaca. Sebenarnya memang bisa teman-teman buat satu file lagi menyesuaikan dengan ketentuan ini, cuman agak repot kan, makan waktu dan repot, kadang juga nggak sesuai gitu ya. Nah, bagusnya ini kan file template ini udah dibagikan ya, bisa di-download dan formatnya juga sudah format Word ya. Nah, ini saya buka filenya. Saya buka filenya. Saya buka langsung. Jadi dia formatnya udah format Microsoft Word, udah bisa diedit ya, bukan PDF ya. Nah, ini filenya. Nah, ini kan udah bisa teman-teman gunakan ya template ini ya. Nah, bisa juga ya dibaca juga ketentuannya dan bisa langsung digunakan, file ini aja kita gunakan langsung gitu ya. Tinggal isinya aja kita sesuaikan dengan isi artikel kita. Nah, ini saya contohkan. Ini kan saya udah download template-nya ya. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya udah bikin ya artikel dengan format teman-teman ya. Atau mau langsung nulis di sini juga bisa, tulis abstraknya, ketik langsung ya. Bisa juga. Atau misalnya teman-teman sudah buat di file tersendiri, misalnya saya contohkan misalnya ada satu artikel ya yang sudah dibuat ya. Nah, ini ya.
Misalnya ini contoh saja ya. Ini saya kecilkan, ini artikel yang sudah dibuat ini saya kecilkan. Kita sandingkan ya, biar enak ngeliatnya itu kita ya sandingkan seperti ini ya. Nah, ini artikel yang sudah dibuat, ini template ya, sebelah kanan template. Nah, ini ya, nah, ini bisa kita lihat. Terkadang kalau kita membuat file baru ya, kita buat sesuai aturan ini, kadang bisa mirip tapi belum tentu sama gitu kan. Kayak ini ya. Misalnya saya contohkan satu. Ini abstrak. Nah, ini kan dibikin sejajar nih. Abstrak dengan pendahuluan. Padahal ketentuannya berbeda ya. Ketentuannya abstrak, ya ini kalau kita lihat nih, jarak dari tepi kiri 4 cm ya, dari sini ke sini ya. Ini dari pinggir sini ya. Nah, dari pinggir sini ke sini 4 cm. Kemudian dari tepi kanan 3 cm. Dari sini ya, ujung sini ke sini 3 cm. Nah, kalau yang di sini di isinya kan ada nih, sudah nih di sini nah ini jarak atasnya 2 ya. Jarak kanan 2 ya kan. Mana margin atasnya 2, bawah 2,5, kiri 3. Nah, kiri ini 3. Dari sini ke 3. Kalau ini tadi 4. Ya, beda ya, bukan sejajar ya. Nah, itu maksud saya. Jadi, daripada teman-teman susah buat file baru, ya gunakan aja template ini. Tinggal nanti di rename aja namanya ya. Di save as aja ya. Nah, saran saya gini aja caranya. Misalnya kita udah punya nih artikel yang buatan kita. Kalau sebenarnya bisa kita ketik ulang di sini misalnya. Cuman daripada repot ya, agak makan waktu misalnya, kita bisa copy paste. Tapi copy paste-nya harus hati-hati gitu ya. Pelan-pelan saja, hati-hati. Nah, ini saya contohkan. Misalnya ini saya mau copy paste ke template ini. Ya, artikel yang sebelah kiri yang sudah dibuat, teman-teman buat, mau saya copy paste ke file template ya. Nah, ini bisa kita copy aja, kita blok satu-satu ya, judulnya dulu gitu ya. Nah, ini kalau kelebihan kan lebih dikit nih, kita bisa gunakan shift, tekan shift, panah kiri ya. Nah, biar dia belum lepas. Kita copy aja, Ctrl C, itu biasa ya. Saya rasa teman-teman udah pada tahu ya. Nah, ini bisa kita blok saja ini, blok. Kalau lebih ini kita kurangi sampai dia belum lepas. Nah, kita blok, kita klik kanan, kita paste ke yang A ini ya, keep text only ya, biar ukurannya tetap. Nah, ini kalau kita lihat kan hurufnya Times New Roman 16 ya, dia nggak berubah. Ini kalau kita lihat sebenarnya, kalau saya klik di sini di afiliasi di nama penulis, nah dia ukurannya 14, beda ya. Saya klik afiliasi, ukurannya 12, sama-sama Times New Roman. Saya klik di abstrak 10 ya, abstraknya. Abstrak ini 10. Nah, kalau mau lebih detail ya, melihat formatnya, nah di sini kan ada style. Ini ada style. Kalau saya besarkan, kan ada ini style. Ini namanya style. Nah, bisa kita klik yang paling pojok ini ya, untuk melihat stylenya. Nah, dia bakal muncul style ini ya. Ini saya contoh lihatkan stylenya. Tapi biar enak saya kecilkan lagi kayak tadi. Nah, ini stylenya saya geser sini aja. Nah, ini kalau saya klik judul, dia stylenya akan berubah nih. Nama stylenya JRM title. Ya, seperti ini. Nah, ketika saya klik nama penulis, ya, saya klik nama penulis, dia akan stylenya berubah ke JRM author. Ini kalau saya dekatkan, ini kan ada itu keterangan font yang 14, bold, gitu kan. Ya kan? Nah, ini udah ada stylenya. Kalau saya klik judul tadi, nama stylenya JRM title ya, fontnya 16, bold ya, gitu kan. Nah, jadi dia sebenarnya di template ini udah dibikin satu-satu ya formatnya ya. Kita nggak perlu repot-repot gitu kan.
Nah, abstrak, saya klik abstrak. Yang di sini ya, klik aja sini, saya taruh pointernya ya. Nah, ini langsung berubah ke JRM abstrak Indonesia ini ya. Kalau bahasa Inggris, JRM abstrak bahasa Inggris ya. Nah, kalau saya taruh di pendahuluan ini, dia ada heading 1. Ya. Metodologi nih sama heading 1 juga ya. Dia sama ukurannya, formatnya sama nih. Cuman ini 1, ini 2 gitu kan. Ukurannya kan nih 10. Nah, ini kan. Nah, fontnya Times New Roman ya 10. Nah, kalau saya klik di sini, dia akan berubah ke stylenya JRM body text ya. Nah, ini sebenarnya kalian tinggal ngikutin template aja, gunakan file template ini aja. Gunakan file template ini aja, dia udah rapi ya, udah sesuai, daripada kita bikin file baru belum tentu sesuai gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tadi udah kita copy paste judul, begitu juga dengan ini bisa kita hilangkan kalau mau dimunculkan di style lagi ya. Nama penulis ini bisa kita copy paste ya. Nah, ini saya copy paste. Jangan lupa kalau di kelebihan gini dipas-pasin ya. Caranya shift panah kiri ya. Panah kiri, panah kanan ya, kan bisa kita geser satu-satu ya. Nah, seperti ini. Kita copy, Ctrl C ya. Ini bisa kita blok. Dipas-pasin juga. Nah, udah pas, kita klik kanan, paste keep text only. Nah, jadi dia berubah jadi sesuai format ya. Kalau kita lihat stylenya lagi, kita klik yang panah sini ya. Nah, dia tetap stylenya author. Nah, cuman saja di sini kutipan satunya ini jadi besar ya. Kita blok, kita kecilkan aja gitu. Nah, kita blok, kita kecilkan. Kita bikin kutip ya. Nah, sini saya jelaskan ya. Di sini kan kenapa ada kutip 1 ya. Ini 1 ya. Nah, ini sebenarnya 1 ini merujuk ke afiliasi. Afiliasinya di 1 ini. Nah, ini afiliasinya belum kita isi ya. Karena ini afiliasinya sama, misalnya sama-sama teknik mesin ya. Jadi ya sama-sama di afiliasi 1. Misalnya ini kan saya copy nih afiliasi. Ini sampai sini aja ya. Copy. Ini saya pastein di sini. Klik kanan, paste. Ya. Kalau kita lihat stylenya tadi, ya tetap ya, ini berubah, tetap afiliasi ya, nggak berubah kayak yang lain-lain ya. Nah, jadi ini penulis 1 dan penulis 2 afiliasinya sama di 1 ini ya. Nah, 2 ini kalau ada afiliasi yang kedua, misalnya penulis kedua nih beda afiliasinya gitu. Nah, ini jadi kita bikin 2. Ya, ini bukan satu ini bukan ini penulis 1 penulis 2 bukan. Ini maksudnya merujuk ke keterangan afiliasi di bawahnya. Misalnya penulis kedua nih afiliasinya beda, misalnya jurusan teknik elektro misalnya kan, tes teknik Universitas Sriwijaya misalnya gitu ya. Nah, misalnya, nah jadi dia punya afiliasi yang berbeda ya. Satu yang penulis 1 ini 1 afiliasinya ke sini, yang kedua nih afiliasinya ke 2. Beda afiliasi. Tapi kalau afiliasinya sama-sama di teknik mesin, jurusan teknik mesin ya ini kita hapus saja. Ini kita hapus, ininya kita jadiin 1 ya. Nah, afiliasi sama-sama 1 ya. Jadi maksudnya 1 di sini bukan penulis 1 penulis 2. Dia penulis 1 2 itu dilihat dari urutan yang 1 2 3. Gitu ya. Nah, jadi yang kutipan ini, tanda kutip ini, tanda pangkat ini ya. Pangkat ini melanjut ke afiliasinya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada email ya. Email corresponding author ya.
Nah, email corresponding author ini disarankan menggunakan email dosen pembimbing ya. Karena apa? Karena nanti komunikasi misalnya terkait dengan artikel ini ya akan lebih banyak ke pembimbing ya, karena nanti mungkin mahasiswa kan sudah selesai, nanti mungkin lost contact yang bisa jadi pembimbing ya, yang lebih banyak berkomunikasi nantinya gitu ya. Tapi akan lebih baik ya, walaupun di sini kan pakai email dosen, nanti ketika kita submit ke jurnal KSM Mesin tetap email kalian tetap ada juga kan, nanti kalian tetap dapat informasi lah terkait proses dari artikel ini ya sampai publish gitu ya misalnya. Jadi di sini disarankan untuk mengisi email, diisi email corresponding authornya, nah email dosen pembimbing ya. Misalnya ini saya contohkan ya. Ini jangan lupa ya ditulis corresponding authornya ya. Disambungkan sesuai template lah. Walaupun kalau nggak ditulis, tetap ya kita tahu bahwasanya ini untuk corresponding author ya. Nah, misalnya gini. Nah, ini untuk di sininya, nah ini kita ubah ya, jangan satu ya. Di sini kita ubah jadi tanda bintang. Dan di sini kita kasih juga tanda bintang. Nah ini ya. Misalnya satu, afiliasi satu, bintang ini berarti emailnya penulis ke satu ini, gitu ya. Ya, atau misalnya beda ya, emailnya pakai email sini bisa juga gitu. Tanda bintangnya sini. Berarti email ini atas nama ini seperti itu kan, atas nama penulis kedua misalnya. Nah ini saya ubah jadi penulis pertama ya, biasanya corresponding author ini penulis pertama, tapi ini posisi penulis pertama kedua ini ya tergantung kalian ya, komunikasikan dengan pembimbing siapa yang menjadi penulis pertama atau penulis keduanya seperti itu. Oke, sampai sini ini udah. Nah abstrak begitu juga ya, abstrak ini biar repot kita copy aja sini, copy ya sampai titik ya, jangan lebih. Ctrl C, ini kita blok sampai habis, jangan sampai lebih, kita hilangkan. Nah kita klik kanan, pastenya keep ini, keep text only. Nah seperti itu. Begitu juga dengan kata kunci ya. Kunci ini bisa langsung semua ya, jangan lebih, copy. Nah ini kita pastikan. Nah seperti itu. Itu juga dengan yang ini, besar bahasa Inggris, kita blok, kita copy, kita blok lagi sini sampai yang lebih ya. Nah kita pastikan. Nah jadi seperti itu. Stylenya jadi tetap ya. Nah itu juga dengan isi ya. Isi ini misalnya nih saya copy sampai sini ya. Ini pakai shift panah aja ya biar enak ini ya ngatur. Nah ya copy ya, ini saya blok nih sampai habis, sampai sini ya. Nah udah kita paste. Nah seperti itu. Nah saya ingatkan ya, kalau copy paste ya, terakhir baca lagi dan kadang dia ada yang berubah ya. Misalnya di sini ada cetak miring, ketika masuk sini dia nggak cetak miring gitu ya. Seperti itu, kadang ada yang berubah, jadi harus dicek lagi ya. Nah misalnya di sini ada istilah asing yang awalnya kita cetak miring, tahu-tahu pas kita copy paste ke template cetak miringnya hilang gitu. Nah itu harus dibenarin lagi. Nah ini jangan lupa dihilangkan nih, ini sering terjadi, saya cek. Nah seperti ini. Nah ini kan style kan JRM body text. Ya, seandainya ada mau nambah kalimat di sini ya bisa tinggal enter aja ya. Tinggal tambah aja tetap body text ya di sini ya. Atau misalnya di sini antar kalimatnya ada mau masukin gambar ya. Gambar. Nah, ini sebenarnya ini kan awalnya teksnya stylenya JRM body text ya. Kita mau jadi gambar ya. Nah, ini kita ubah aja, di sini udah ada JRM gambar
Kita klik aja jarum gambar, maka posisinya langsung ke tengah ya. Sesuai dengan format gambar ini ya. Nah, nih. Kalau kita klik ini jarum gambar ya. Tinggal nanti di sininya tadi ya kita ubah aja, misalnya gambar 1, misalnya, baru isinya apa gitu. Dia tulisan gambarnya ini tebal ya. Gambar satunya ditebelin. Nah, ininya ditebalin. Nah, ini kita udah pakai DRM gambar. Nah, saya ada di sini tabel, ya kita sebenarnya ini bisa tinggal kita ubah ya. Kita klik aja di sini, misalnya, oh salah nih penggambar. Ini sebenarnya tabel. Nah, kita ganti aja sini JRM tabel. Sini ada JRM tabel, saya klik aja. Maka dia posisinya langsung ke kiri, sesuai dengan nih format tabel. Format tabel dia ke kiri ya. Kita lihat di sini tadi posisinya. Ini ya, ke kiri ya. Ya. Ini tadi ya, dia jadi hilang ini. Nanti kalau di sini ya tabel kan ditebal ini kayak ininya di bold. Nah, ini nanti dikasih tab aja dia di sini. Soalnya dia akan saya sini misalnya, ini kita ubah tabel. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kenapa dia kalau panjang ini akan sejajar ya, seperti ini tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat dia ini ya, format ukurannya, posisinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi gini ya. Di tabelnya tinggal diisi aja di bawahnya misalnya seperti itu. Ya yang lainnya sama ya, tinggal copy paste, tapi copy paste-nya pelan-pelan ya. Pelan-pelan supaya dia heading-nya nggak berubah. Ya, ini dikit-dikit gitu ya. Per section ini ya, metodologinya lagi ya. Nah, tabel ya. Ini kalau gambar, saya klik gambar. Nah, ini dia JRM letak gambar. Nah, ini sebenarnya pas gambarnya ya. Misalnya ini tadi saya ganti gambar ya. Dia ada JRM gambar. JRM gambar ini untuk namanya. Kalau JRM letak gambar ini untuk letak gambarnya. Misalnya sini saya masukkan gambar ya. Saya besarkan dulu. Saya masukkan gambar. Misalnya gambar ini ya. Ini kebesarannya. Ini saya kecilkan misalnya. Kecilkan lagi ya, biar. Nah, ini JRM. Nah, kita klik JRM letak gambar. Nah, kita klik gambarnya, kita klik JRM letak gambar. Nah, letak posisinya ya maksudnya itu ya. Kalau ini tadi JRM gambar, ya JRM gambar ini itu nama gambarnya ya, keterangan gambar. Kalau ini letak gambarnya, pasti gambarnya. Nah, seperti itu. Ya, yang lainnya sama ya. Nah, yang harus diperhatikan ya dibaca ya, misalnya keterangan pada template ini ya. Misalnya ini, ucapan terima kasih diletakkan setelah kesimpulan ya. Nah, ini dibaca ya. Nah, jumlah katanya nggak lebih dari 30, misalnya gitu ya. Nah, ini penulisan daftar pustaka ya. Penulisan daftar pustaka dilakukan dengan menulis nomor ya. Stylenya IEEE ya, minimal 5 jurnal dan terbitan 10 tahun terakhir ya. Gitu ya, dibaca. Ininya keterangannya yang dibaca, ini bukan sekedar contoh isi saja, tapi
keterangan juga ya, penjelasan juga ya. Ini penjelasan gambar gimana gitu ya. Sama seperti abstrak ini tadi. Kalau kita lihat yang aslinya tadi ya. Nah, di sini ya. Nih, abstrak ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Itu kayak ukurannya 10 ya. Abstrak tidak lebih dari 250 kata ya, maksudnya kita. Nah, menjelaskan, nah di dalam abstrak itu menjelaskan tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Ya. Ada tuh 2, 3, 4 item ini sudah dijelaskan ya secara singkat di abstrak ini ya. Nah, kemudian mencantumkan kata kunci. Kata kunci ini ya minimal 3 sampai 5 kata kunci ya. Nah, gitu juga dengan abstrak yang bahasa Inggris sama. Ini dibaca ya. Nah, ini petunjuk penulisan ya dibaca semua nih. Jaraknya kan sudah bisa ya. Nah, bagaimana cara mengutip gitu ya. Nah, di sini. Seperti itu. Ya mungkin itu saja ya. Tahapan ya, cara menggunakan template yang sesuai lah menurut saya gitu. Jadi bagusnya bisa langsung ditulis langsung di sini, kalian ketik langsung, ataupun kalian copy paste dari artikel yang udah kalian buat sebelumnya gitu kan. Supaya template-nya sesuai ya, sesuai. Nah, di sini volume ini dikosongkan aja nih, ini nanti jika terbit nanti akan diisi volume berapa gitu kan. Nah, bagian ini bisa diganti dengan judul ya. Klik double aja, ganti dengan judul artikelnya. Ketik aja sini judul artikel. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan terkait dengan pembuatan artikel menggunakan template yang sudah disediakan oleh Jurnal Rekayasa Mesin. Oke, lebih kurang saya mohon maaf ya jika ada kendala atau pertanyaan yang bisa komen atau bisa langsung menghubungi saya ya sebagai salah satu petugas pengelola Jurnal Rekayasa Mesin. Oke, demikian saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.